Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Provinsi Gorontalo kelompok 2 akan menyajikan tugas ruang kolaborasi, yaitu pemetaan aset yang ada di lingkungan kami. Lingkungan kami adalah daerah perkotaan. Di daerah perkotaan ada aset yang terlihat dan juga aset yang tidak terlihat. Adapun aset yang terlihat, yang pertama adalah pertokoan. Dengan adanya pertokoan, maka belanja bahan media pembelajaran terasa lebih mudah. Kemudian yang kedua adalah fasilitas umum. Fasilitas umum ini dapat membantu murid untuk belajar di mana saja. Kemudian yang ketiga adalah pusat keramaian. Pusat keramaian dapat membantu kompetensi sosial murid dapat berkembang. Kemudian yang keempat adalah cagar budaya dan monumen nasional. Ini sangat memudahkan bagi siswa untuk belajar sejarah. Adapun aset yang tidak terlihat adalah sumber daya manusia, di mana rata-rata latar pendidikan masyarakat di kota lebih baik. Kemudian yang kedua adalah penyebaran informasi. Penyebaran informasi di perkotaan lebih cepat daripada di pedesaan. Dengan penyebaran informasi, maka murid-murid yang ada di daerah perkotaan akan lebih baik pengetahuannya. Kemudian masyarakat heterogen. Masyarakat yang berada di perkotaan terdiri atas suku, ras, agama yang berbeda. Kemudian yang terakhir adalah manfaat kebijakan. Masyarakat di perkotaan adalah lapisan pertama penerima manfaat kebijakan dari pemerintah. Dengan aset yang terlihat maupun tidak terlihat, maka dapat dilakukan pemetaan aset melalui 7 modal. Yang pertama adalah modal manusia, yaitu masyarakat yang heterogen dan sumber daya manusia. Setelah itu modal sosial, yaitu dapat dilihat dari fasilitas umum, pusat keramaian, masyarakat yang heterogen, dan juga informasi. Setelah itu modal fisik dapat dilihat dengan adanya pertokoan, fasilitas umum, cagar budaya, dan monumen nasional. Modal lingkungan dapat dilihat dengan adanya pertokoan, fasilitas umum, pusat keramaian, dan juga cagar budaya dan monumen nasional. Untuk modal finansial, maka yang terlihat adalah pertokoan dan juga pusat keramaian. Ini dapat dimanfaatkan untuk mengumpulkan dana sewaktu-waktu jika sekolah membutuhkan. Sedangkan modal politik dapat dilihat dari manfaat kebijakan dan juga penyebaran informasi. Kemudian modal agama dan budaya dapat dilihat dari fasilitas umum, kemudian cagar budaya dan monumen nasional, dan juga masyarakat yang heterogen. Adapun untuk mengelola aset tersebut, yaitu guru dapat mengidentifikasi kebutuhan murid, setelah itu mengidentifikasi aset yang tersedia di daerah, kemudian menyesuaikan kebutuhan murid dengan aset yang tersedia di daerah. Setelah itu guru perlu melaporkan kepada kepala sekolah terkait identifikasi aset dan kebutuhan murid. Sekolah dapat membuat MOU dengan aset-aset yang terlihat. Untuk penyesuaian kebutuhan murid dengan aset yang tidak terlihat, dapat melibatkan kreativitas sekolah. Kemudian yang terakhir, masukkan potensi sumber daya dalam kurikulum satuan pendidikan. Demikian penyajian tugas ruang kolaborasi modul 3.1. Kami ucapkan terima kasih karena telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.